Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Nuzul Azmi dari PAI 4C. Di sini saya akan merangkum materi dari pertemuan ke-8 sampai ke-13 untuk memenuhi tugas filsafat pendidikan Islam. Materi pertama, pendidikan multikultural. Menurut Zakiyuddin, pendidikan multikultural merupakan suatu wacana yang lintas batas karena terkait dengan masalah-masalah keadilan sosial, demokrasi dan hak asasi manusia, serta toleran terhadap keanekaragaman budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat plural. Tujuan dari pendidikan multikultural itu terdapat dua, yakni tujuan awal dan tujuan akhir. Pada dasarnya, tujuan awal dari pendidikan multikultural yaitu membangun wacana pendidikan dan pengambilan kebijakan dalam dunia pendidikan. Sedangkan tujuan akhirnya yaitu peserta didik tidak hanya mampu memahami dan menguasai materi pelajaran yang dipelajarinya, akan tetapi diharapkan juga bahwa para peserta didik akan mempunyai karakter yang kuat untuk selalu bersikap demokratis, pluralis, dan humanis, karena ketiga hal tersebut merupakan ruh dari pendidikan multikultural itu sendiri menurut Ainul Yakin. Selanjutnya, metode dan pendekatan pendidikan multikultural. Adapun metode yang dapat digunakan dalam pendidikan multikultural yaitu 1. Metode kontribusi, 2. Metode pengayaan, 3. Metode transformatif, dan 4. Metode pembuatan keputusan dan aksi sosial. Selanjutnya, pendekatan-pendekatan yang mungkin bisa dilakukan di dalam pendidikan multikultural yaitu 1. Pendekatan historis, 2. Pendekatan sosiologis, 3. Pendekatan kultural, 4. Pendekatan psikologis, 5. Pendekatan estetik, dan 6. Pendekatan perspektif gender. Kelebihan dan kekurangan pendidikan multikultural. 1. Kelebihan pendidikan multikultural yaitu mengintegrasikan berbagai budaya dan kelompok untuk mengilustrasikan konsep mendasar generalisasi dan teori dalam mata pelajaran. 2. Membawa siswa untuk memahami implikasi budaya ke dalam sebuah mata pelajaran. 3. Menyesuaikan metode pengajaran dengan cara belajar siswa dalam rangka memfasilitasi prestasi akademik. 4. Mengidentifikasi karakteristik ras siswa dan menentukan metode pengajarannya, dan melatih kelompok untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan berinteraksi dengan seluruh siswa dan staf yang berbeda ras dan etnis untuk menciptakan budaya akademik. Selanjutnya, kekurangan pendidikan multikultural dan solusinya. Mengimplementasikan pendidikan multikultural di sekolah mungkin saja akan mengalami hambatan atau kendala dalam pelaksanaannya. Adapun beberapa hal yang harus dapat diperhatikan yaitu 1. Perbedaan pemaknaan terhadap pendidikan multikultural, 2. Munculnya gejala diskontinuitas, 3. Rendahnya komitmen berbagai pihak, dan yang keempat, kebijakan yang suka akan keseragaman. Materi kedua, pemikiran pendidikan Ibnu Khaldun. Pemikiran pendidikan Ibnu Khaldun tidak dapat dipisahkan dari akar pemikiran keislamannya. Ibnu Khaldun tumbuh dan berkembang dalam suasana keilmuan dan juga keislamannya yang sangat kental. Ayahnya merupakan seorang agamawan yang sangat paham dalam ilmu keagamaan. Namun ayahnya wafat karena terserang penyakit fas atau taun, sehingga Ibnu Khaldun tidak dapat belajar ilmu keagamaan dengan ayahnya. Ibnu Khaldun pernah hidup lama di Afrika Utara, Eropa, dan di Mesir. Corak pemikiran Ibnu Khaldun terinspirasi dari Al-Ghazali dan Ibnu Rusdi. Tokoh yang paling dominan yang mempengaruhi pemikiran filsafat Ibnu Khaldun adalah Al-Ghazali dan Ibnu Rusdi. Selain sebagai seorang rasional, Ibnu Khaldun juga merupakan seorang yang empiris. Ibnu Khaldun juga berhasil memadukan antara metode deduktif dan induktif dalam pengetahuan Islam. Sebagai seorang ilmuwan, Ibnu Khaldun berhasil membuat pemikiran sintesis antara aliran rasionalisme
dengan aliran empirisme antara deduktif dan induktif. Lain halnya dengan pemikiran keagamaan Ibnu Khaldun yang sangat religius. Ibnu Khaldun memiliki kecenderungan sufistik yang sangat kuat. Gaya pemikiran Ibnu Khaldun pun terbentuk sebagai hasil dari kondisi sosial kultural yang ada pada masanya. Pemikiran yang rasionalistik, empiristik, dan sufistik inilah yang dijadikan dasar pijakan Ibnu Khaldun dalam membangun konsep-konsepnya mengenai pendidikan. Ilmu pengetahuan menurut Ibnu Khaldun merupakan kemampuan manusia untuk membuat analisis dan sistematis sebagai hasil dari proses berpikir. Adapun 3 tingkatan proses berpikir menurut Ibnu Khaldun, yakni 1. Al-aql al-tamyizi, 2. Al-aql al-tajribi, 3. Al-aql al-nazhari. Dengan 3 tingkatan cara memperoleh ilmu pengetahuan tersebut, Ibnu Khaldun membagi ilmu pengetahuan dalam 2 kategori. 1. Al-ulum al-aqliyah dan al-ulum al-naqliyah. Selanjutnya, tujuan pendidikan menurut Ibnu Khaldun: 1. Memberikan kesempatan kepada pikiran untuk aktif dan bekerja. 2. Memperoleh berbagai ilmu pengetahuan. 3. Memperoleh lapangan pekerjaan. Ibnu Khaldun juga memandang bahwa pendidikan merupakan sebagian dari proses peradaban manusia. Selanjutnya, materi ketiga, pemikiran Muhammad Abduh. Muhammad Abduh memiliki nama lengkap Muhammad bin Abduh bin Hasan Khairullah. Ia dilahirkan di desa Mahallat Nasr di Kabupaten Al-Buhairah, Mesir pada tahun 1849 Masehi dan wafat pada tahun 1905 Masehi. Ayahnya bernama Muhammad ibnu Hasan Khairullah. Beliau seorang petani keturunan Turki, sedangkan ibunya adalah keturunan Arab. Masa pendidikan yang ditempuh oleh Muhammad Abduh di Tanta, sebuah lembaga pendidikan Masjid Ahmadi. Beliau belajar bahasa Arab, nahwu sorof, fikih, dan sebagainya. Metode yang digunakan pun dalam pembelajaran tidak lain yakni metode hafalan di luar kepala, sehingga membuat Muhammad Abduh merasa tidak puas dengan metode pengajaran tersebut, sehingga Muhammad Abduh memutuskan untuk menuntut ilmu di Al-Azhar. Namun kekecewaannya itu kembali ia dapatkan sesaat mengetahui bahwa metode pengajaran yang digunakannya itu sama dengan apa yang digunakan di Tanta. Pemikiran Muhammad Abduh dilatar belakangi oleh situasi sosial keagamaan dan situasi pendidikan, terutama situasi pendidikan yang ia rasakan mulai ia belajar di Tanta sebelum di Al-Azhar. Adapun situasi sosial keagamaan yang ia rasakan adalah sifat kejumutan umat Islam dalam memahami dan melaksanakan ajaran agama sehari-hari. Cara berpikir yang statis, taklid, bid'ah, dan kufarat ini merambat dalam berbagai bidang seperti syariah, akidah, dan sistem masyarakat. Menurut Abduh, kejumutan umat Islam dalam berakidah adalah dampak dari akidah Jabariyah yang menjadikan umat Islam pasif dalam kepercayaan pada kasih sayang Allah, serta mempermudah manusia melanggar perintahnya. Selain itu, pada abad ke-19, Muhammad Ali mengawali pembaruan di Mesir, pendidikan yang mengutamakan dan menekankan intelek, yang mana konsep ini mewariskan 2 model pendidikan, yakni sekolah modern baik yang didirikan oleh pemerintah Mesir atau bangsa lain, dan sekolah keagamaan yang bersifat tradisional. Dualisme pendidikan yang demikian melahirkan perbedaan dalam berpikir. Sekolah keagamaan tradisional yang ingin selalu menjaga tradisinya dengan tidak mau menerima modernisasi yang ada. Sebaliknya, sekolah modern yang enggan dengan pemikiran yang dianggap tradisional dan kolot. Muhammad Abduh menganggap hal ini hanya akan menjadikan umat Islam yang seharusnya bangkit dan bersaing malah tertinggal jauh dengan arus kehidupan dan pemikiran modern.
Dari situasi inilah Muhammad Abduh menyatakan pentingnya melakukan perbaikan dari dua instansi tersebut. Pembaruan pendidikan Islam Muhammad Abduh di dalam buku modern Trends in Islam, GIP telah menyebutkan ada 4 agenda pembaruan yang dirancang oleh Muhammad Abduh di bidang pendidikan, yakni 1. Purifikasi, 2. Reformasi, 3. Pembelaan Islam, dan 4. Reformulasi. Materi keempat, pemikiran pendidikan menurut Ahmad Dahlan. Pada tahun 1912 didirikannya Ormas Islam di Indonesia, yakni Muhammadiyah, yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau termasuk tokoh pembaruan yang concern di bidang pendidikan. Kiai Haji Ahmad Dahlan pada masa mudanya bernama Muhammad Darwis, yang berasal dari keluarga yang berpengaruh dan terkenal di Kesultanan Yogyakarta. Secara biografis silsilahnya bisa sampai ke Maulana Malik Ibrahim. Beliau lahir dari pernikahan Kiai Haji Abu Bakar bin Sulaiman dengan Nyai Hajah Abu Bakar pada tahun 1869 di Kauman, Yogyakarta. Pada tahun 1890, Ahmad Dahlan pergi ke Mekah untuk belajar agama yang lamanya selama 1 tahun dan dibantu dana oleh kakak perempuannya. Kemudian beliau pulang dan menjadi imam masjid Keraton Yogyakarta dan memanfaatkan serambi masjid untuk mengajar. Semenjak itulah namanya diganti. Pada tahun 1903, Kiai Haji Ahmad Dahlan pergi lagi ke Tanah Suci yang kedua dan menetap di Mekah selama 2 tahun untuk belajar ilmu fikih dan ilmu lainnya dari Kiai Mahfud Termas dan Said Babu Sel. Sebelum mengajar, beliau juga berdagang kain. Selain berdagang, beliau menjadi guru sebagian orang dan guru pribumi. Tujuan organisasi ini pun untuk memajukan pendidikan dan ilmu pengetahuan di Hindia Belanda berdasarkan ajaran Islam dan meningkatkan kehidupan beragama di antara para anggotanya. Dengan tujuan ini berarti Muhammadiyah sudah menasional, yaitu bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Lambat laun berkembang di seluruh Pulau Jawa dan menjadikan berbagai cabangnya di wilayah Indonesia seperti Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Pendirian sekolah Muhammadiyah dapat difaktori oleh 2 alasan. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal ini berkaitan dengan sikap beragama umat Islam yang belum rasional, masih terpengaruh budaya dan masyarakat dengan budaya tasawuf dan tarekat. 2. Faktor eksternalnya, yaitu imbas dari jajahan Belanda. Pada situasi pendidikan Belanda dikenal dengan pendidikan sekuler yang anti terhadap agama dan mempengaruhi kondisi umat Islam. Sekuler berarti memisahkan antara pelajaran agama dengan pelajaran umum. Untuk mencapai tujuan menurut Ahmad Dahlan, materi yang disampaikan kepada peserta didik adalah: pertama, pendidikan moral manusia yang baik berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Tanpa akhlak itu kosong, ilmu kalau tidak dibarengi dengan akhlak. Yang kedua, pendidikan individu yang itu sebagai usaha untuk menumbuhkan kesadaran individu yang muncul, yang berkesinambung antara perkembangan mental dan jasmani. Yang ketiga, pendidikan dunia akhir, pendidikan kemasyarakatan sebagai usaha untuk menumbuhkan kesadaran dan keinginan hidup masyarakat. Materi selanjutnya, pemikiran pendidikan menurut Hasyim Asy'ari. Pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini sejalan dengan pemikiran pendahuluannya, yaitu Ibnu Jam'ah. Beliau mengatakan bahwa kesibukan dalam mengamalkan ilmu
karena Allah itu lebih utama daripada melaksanakan aktivitas ibadah sunnah yang berupa sholat, puasa, tasbih, dan sebagainya. Tujuan pendidikan menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari, tujuan utamanya ilmu pengetahuan adalah mengamalkannya. Oleh karena itu, apabila seseorang dapat mengamalkan ilmu pengetahuannya, maka sesungguhnya orang tersebut sangatlah beruntung. Sebaliknya, jika ia tidak dapat mengamalkan ilmu pengetahuan tersebut, sesungguhnya ia termasuk orang yang merugi. Pemikiran pendidikan menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari yaitu 1. Keutamaan ilmu dan keutamaan belajar mengajar. 2. Etika yang harus diperhatikan dalam belajar mengajar. 3. Etika seorang murid kepada guru. 4. Etika seorang murid terhadap pelajaran dan hal-hal yang harus dipedomani bersama guru. 5. Etika yang harus dipedomani seorang guru. 6. Etika guru ketika akan mengajar. 7. Etika guru terhadap murid-muridnya. Dan yang ke-8, etika terhadap buku sebagai alat untuk memperoleh pelajaran. Dan yang terakhir, materi terakhir yaitu pemikiran pendidikan Persatuan Islam. Persatuan Islam didirikan di Bandung pada tahun 1923 yang bertepatan tanggal 12 September. Persatuan Islam ini berdiri ketika di daerah-daerah lain itu telah mengadakan pembaruan di dalam agama, dan di Bandung ini terlihat agak lambat di dalam mulai pembaruan dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Nah, penyebaran pemikiran Kristen ini dapat dilakukan dengan adanya pertemuan umum, tablik akbar, khutbah-khutbah, dan juga berbagai macam media yang dapat diperluas dan dibaca oleh masyarakat luas, seperti majalah-majalah, kitab-kitab. Usaha pendidikan Persatuan Islam yaitu 1. Madrasah. Dalam bidang ini, pendidikan Persis mendirikan sebuah madrasah yang mulanya dimaksudkan untuk anak-anak dari anggota Persis saja, tetapi kemudian madrasah ini diluaskan untuk dapat menerima anak-anak lain. Yang kedua, pesantren. Persis mendirikan sebuah pesantren di Bandung pada bulan Maret 1936 untuk membentuk kader-kader yang mempunyai keinginan untuk menyebarkan agama Islam. 3. Kursus-kursus. Kursus-kursus tersebut disediakan untuk anak-anak muda yang telah menempuh sekolah menengah pemerintah dan memiliki minat untuk mendalami agama Islam dengan maksimal. Dan yang terakhir, percetakan. Sebuah percetakan untuk majalah yang berbahasa Indonesia dengan tulisan Jawa. Majalah-majalah yang diterbitkan membicarakan tentang masalah-masalah agama tanpa ada